Suamiku sedang dinas luar kota. Malam ini, kamu bisa memilikiku sepenuhnya. Kamu terlalu bersemangat. Aku takut tidak sanggup. Haha. Bosyo, ini istri kamu. Sekarang mungkin sedang mesra dengan suamiku. Bagaimana? Apa kamu sangat marah? Jadi, apa kamu mau melakukan sesuatu? Bicarakan hal penting dulu. Apalagi yang tidak aku ketahui? Ada. Kamu ingat tidak? Beberapa waktu lalu istri kamu tiba-tiba keguguran. Sayang, anak kita hilang. Wei. Dan seminggu sebelum dia keguguran, dia sering menginap dengan suamiku. Ini sulit untuk tidak membuat orang berprasangka. Artinya, dia tidak peduli dengan kondisi hamilnya. Masih berselingkuh, menyebabkan darah dagingku. Meninggal sebelum lahir. Shen Wei, kamu binatang tak bermoral. Aku akan membuat kalian, pasangan brengsek ini, membayar mahal. Sudah larut masih belum tidur, sayang? Sayang, aku akan tidur sebentar lagi. Ada apa? Tidak ada apa. Aku akan tutup telepon. Aku agak mengantuk. Oh ya, sayang. Aku menyiapkan kejutan untukmu, yaitu... Aku sudah pulang. Cepat pergi. Sayang, kenapa pulang tiba-tiba tanpa bilang? Kenapa kamu terlihat sangat gugup? Jangan-jangan menyembunyikan orang di belakangku? Bercanda. Lihat kamu ketakutan. Jenis candaan seperti ini biasanya tidak boleh dilakukan. Sayang, ini sudah larut malam. Kenapa kamu berpakaian begitu cantik? Aku hanya ingin terlihat cantik, boleh kan? Cari perhatian. Dua orang ini benar-benar keterlaluan. Cantik. Kenapa berkeringat banyak sekali? Lihat kamu kepanasan. Ini, jendela juga tidak dibuka. Sayang, kamu baru pulang juga berkeringat, kan? Bagaimana kalau mandi dulu? Baik. Sayang, aku belum puas. Yao Mingxuan sudah pulang. Aku harus kemana untuk melampiaskan nafsu ini? Suamiku benar-benar pantas mati. Hilaya. Kalau bukan karena waktunya belum tepat, aku sudah ingin injak gas dan menabrakmu sampai mati. Sayang, aku masakkan mie untukmu, coba cicip. Baik. Kamu bilang selama aku dinas luar kota ini. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku suamiku. Kenapa? Masih mau menyembunyikan? Sayang, jangan begini. Maaf, sebenarnya aku... Sayang, kamu tahu kan buah naga kesukaanku? Di rumah ada buah naga, kenapa tidak bilang? Mau makan sendiri? Aku sudah lama ingin memberitahumu. Berikan ini padaku, aku potongkan untukmu. Sementara aku biarkan dulu, nanti saat waktunya tiba. Akan kubuat kamu merasakan, apa itu hidup lebih sakit dari mati. Sayang, lama sekali baru pulang. Aku... kangen kamu. Benarkah? Sebanyak apa? Haha. Kalau begitu coba saja, nanti kamu tahu rasanya. Wanita tak tahu malu, menyentuhmu saja aku merasa jijik. Hari ini sudah larut, besok pagi aku ada rapat di kantor. Malam ini, lupakan saja. Besok rapat di kantor sampai jam berapa? Mungkin sampai larut. Makan malam tidak usah tunggu aku, tidur saja.
Hello, Yuan. Swamamu tidak tahu apa kan? Tentu saja tidak tahu. Sampai segitu tidak tahu, pantas saja dikibuli. Lu Wen Yuan, jangan banyak omong. Kapan kamu cerai dan menikahiku? Waktu itu. Kalau bukan karena kamu terlalu kasar, aku tidak akan keguguran. Pikirkan bagaimana kamu mau ganti rugi padaku. Tenang dulu, sekarang masih ada sebagian saham perusahaan di tangan istriku. Tunggu sampai selesai urusan ini, nanti kamu jadi nyonya perusahaan. Ngomong-ngomong, suamiku besok rapat di kantor. Sepanjang hari tidak di rumah. Kamu si rakus, besok mandi dan tunggu aku ya. Baiklah, kangen kamu Yuan. Kalau sudah tidak sabar begini, aku harus siapkan hadiah spesial untuk kalian. Sayang, hari ini berangkat kerja pagi sekali ya. Iya, kemarin kan sudah bilang ada rapat. Oh iya, jangan lupa sarapan. Suamiku, kamu sudah capek ya, di jalan. Jangan lupa hati-hati di jalan ya. Iya, tahu. Dad suami. Wah Yuan Shao, kamu sampai mana nih? Aku kangen banget sama kamu. Gimana kabarnya? Semua lancar, semua. Berjalan sesuai harapan kita. Hanya perlu sedikit percikan api untuk membakar semuanya. Akhirnya saatnya untuk menarik jaring. Halo Ibu Mertua, hari ini adalah hari hubungan aku dan Wei. Aku mau mengundang Ibu dan Ayah Mertua, serta Xiaolan untuk datang. Bersama-sama merayakannya. Oh iya, Ibu harus jaga rahasia ya. Baik. Halo Pak Jian, aku mau beli bagian live style di koran terbaru kalian. Untuk merayakan hari jadi hubunganku. Iya. Seluruh bagian itu aku mau. Uang bukan masalah. Oke kalau begitu. Nanti kamu langsung kirim wartawan dan fotografer sini ya. Untuk mengambil beberapa materi. Ini rencanamu? Memang cukup mengejutkan. Sekarang masih ada sedikit waktu, mau tidak kamu pertimbangkan? Untuk mengambil sedikit keuntungan dariku. Apa kamu sudah lama ingin melakukan ini? Jahat. Aku tidak sedang mood untuk ini. Baiklah, kalau nanti kamu sudah mood, ingat kasih tahu aku ya. Aku akan ingat. Dua sejoli ini, pagi-pagi sudah tidak sabar. Aktor-aktor sudah siap. Sekarang, saatnya penonton muncul. Kak Xuan, Pak Jiang sudah bilang ke kami. Kalian berdua sudah capek ya? Ayah Ibu Mertua, kalian sudah datang. Memang anak muda sekarang, paham romantis. Kejutan besar nih, Wei Wei. Pasti senang banget. Kak Xuan kami ini memang sangat baik sama kakak ipar. Seluruh halaman koran kami ini harganya tidak murah loh. Ini memang sudah seharusnya dia lakukan. Enak Hemi Wei Wei. Rela jadi ibu rumah tangga demi keluarga. Menurutku sih, Zhou Mingshan, kamu sudah banyak berhutang pada Wei Wei. Wei Wei bisa mengatur rumah dengan rapi. Memang pantas disebut sebagai istri yang baik. Tentu saja. Ini berkat ayah Ibu Mertua. Bisa membesarkan anak perempuan yang begitu berbakat. Zhou Mingshan, kamu benar-benar ingin berterima kasih pada kami. Kalau begitu, bantu lebih banyak Shenlan. Dia juga sebentar lagi menikah. Kalian berdua, satu sebagai kakak perempuan, satu sebagai kakak ipar. Bagaimana juga, harus ada kontribusi dong. Ini. Iya, kalian berdua, bantu tanggung setengahnya. 400.000 ya. Bagaimana, kamu tidak senang? Anak saya, menikah denganmu banyak menderita, sebagai manusia. Tidak boleh tidak punya hati nurani, hanya keluarkan sedikit uang. Kenapa?
bisa menikahi Weiwei yang cantik seperti ini. Itu adalah keberuntunganmu. Maksudku, hal penting seperti ini, sebaiknya konsultasikan dulu. Dengan pendapat Weiwei, bagaimana kalian nanti? Tanya langsung padanya. Tanya ya tanya. Dia hanya punya saya satu adik, mengeluarkan uang untuk saya. Bukankah itu sudah seharusnya? Sudah waktunya, bagaimana kalau kita naik dulu? Tunggu dulu. Xiao Qian, kamu kan punya ratusan ribu penggemar, selebgram besar. Hari ini acara penting seperti ini, kamu tidak. Iya, Weiwei adalah sahabat terdekatku. Harus buka siaran langsung, bersama penggemarku. Menyaksikan momen ini. Sayang, hari ini adalah hari ulang tahun pacaran sahabatku Weiwei. Dan suaminya, kami sudah menyiapkan kejutan besar. Apa kejutannya? Ayo kirim hadiah, mari kita tunggu bersama. Kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Luan Yuan, kamu datang hari ini. Jangan harap bisa pergi. Ini, kuncinya terlalu tua, akhir-akhir begini terus. Sudah saya laporkan ke pengelola, pasti segera diperbaiki. Tidak apa-apa. Kak Yo, ini teknisi kunci. Terbaik di komplek kita, pasti tidak masalah dengannya. Tunggu. Komplek kita akhir-akhir ini kan sedang dinilai sebagai 10 besar pengelola terbaik. Cepat rekam video, kirim ke grup warga, tarik suara dong. Saya ambil HP sekarang, kirim ke grup warga kita. Xiaolan. Bu, nanti kita ke kamar tidur, bantu saya pasang ini. Kita juga siapkan, ambil lebih banyak materi. Hari ini Weiwei pasti senang. Baik, semua sesuai keinginanmu. Shen Weiwei, bersiaplah. Di depan semua tetangga kompleks, hancurkan reputasimu. SSST. Kakak kejutan. Weiwei. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Sayang, kenapa kalian datang? Hari ini adalah hari jadi hubungan kalian. Yao Mingxuan bilang ingin memberimu kejutan. Tak disangka. Kamu, Shen Weiwei, malah memberi kami semua sebuah kejutan. Sudah, jangan direkam lagi. Pergi. Kamu benar-benar tak tahu malu. Sayang, ayah, ibu, dengarkan penjelasanku. Mau jelaskan apa lagi? Selingkuh sampai di rumah sendiri. Kira aku buta, ya? Sayang, bukan seperti itu. Dengarkan aku, baik? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Ayah mertua. Ibu mertua. Lihatlah. Inilah putri kesayangan yang kalian banggakan. Sanggu memalukan. Shen Weiwei, kamu ingin membunuhku? Nama keluarga Lao Shen. Sudah kau coreng habis-habisan kamu. Ayah, Kamu baik-baik saja. jangan panggil aku ayah. Aku tak punya anak perempuan tak tahu malu sepertimu. Lihatlah dirimu. Apa kamu tidak merasa malu? Malu. Jika saja dia masih punya sedikit rasa malu, dia tak akan selingkuh di rumahku. Zhou Mingxian, tenang saja. Keluarga Shen kami masih keturunan terpelajar. Soal ini akan kuberi penyelesaian yang memuaskan. Ya, bahkan jika kamu tak memukulnya, aku akan mematahkan kakinya sampai kamu puas. Lao Shen. Jangan pukul lagi. Mobilku, maharku, semuanya kau hancurkan. Kakak ipar, kalau masih kesal, pukul dia juga beberapa kali. Berani sekali kau. Berani selingkuh dariku. Jangan-jangan, teman, aku salah. Begini, aku kasih uang, berapapun kamu mau. Lepaskan aku ya. Kamu pikir uang bisa membeli harga diri seorang pria, ya? Lalu apa yang kau mau? Mau apa? Ingin mengambil nyawamu. Kakak ipar, jangan gegabah. Iya. Bro, bukan mas, kamu lihat nih. Membunuh itu bisa masuk penjara, demi seorang wanita seperti ini. Merugikan diri sendiri, tidak worth it kan? Sekarang baru tahu takut? Iya mas, aku salah. Lihat, aku dengan wanita ini. Cuma main-main, tidak ada perasaan. Lagi pula,
Wanita yang tidak setia seperti dia, meskipun tidak dengan aku, dia pasti akan menggoda orang lain juga. Jadi kesalahan ini tidak sepenuhnya salahku kan? Luan Yuan, kamu. Apa kamu? Apa aku salah? Luan Yuan, kalau kamu tidak punya hati, jangan salahkan aku. Sayang, dengar penjelasanku, aku tidak benar-benar ingin mengkhianatimu. Percayalah padaku. Sayang, percayalah. Shen Weiwei, sudah ketahuan diranjang. Masih mau membela diri apa lagi? Sayang, Kiden tidak seperti yang kamu lihat. Orang ini, dia memperkosaku dan mengambil banyak fotoku, berulang kali memfitnahku. Aku terpaksa seperti ini. Sayang, kamu tahu. Wanita sangat memperhatikan reputasi dalam hal ini. Shen Weiwei. Jangan asal tuduh. Kapan aku memperkosamu? Jelas-jelas kamu berani melakukan hal seperti ini pada kakakku. Hal yang menjijikkan. Percaya tidak aku bunuh kamu? Aku tidak. Dia yang menggoda aku. Bro, kamu harus percaya padaku. Percayalah. Sayang, aku berkata jujur, sungguh. Kalau begitu, karena kalian berdua bersikukuh dengan versi masing-masing. Bicara harus ada buktinya. Sayang, ini Pnya, lihat foto di album. Kamu akan tahu, apakah perkataanku benar atau tidak, sayang. Memang ada beberapa hal yang tidak pantas. Itu, tadi salah sangka, dia juga dipaksa. Nah, tadi kamu difitnah, tapi tenang. Ayah tidak akan membiarkan bajingan ini. Laporkan dia, biarkan orang brengsek ini dihukum, sayang. Sekarang kamu percaya padaku kan? Aku mengalami hal seperti ini. Aku tidak berdaya, jadi semakin terperosok. Tidak, dia yang menipu kalian. Send me a photo di sini. Diambil dengan izinnya. Oh iya, aku juga punya bukti, ada chat history di dalamnya. Lu Wenyuan, kenapa kau tega menjerumuskanku? Apalagi yang harus kulakukan? Baru kau mau melepaskanku. Lepaskan kau? Seharusnya akulah yang bilang itu. Semua tuduhan keji kau tumpahkan padaku. Membuatku meringkuk di penjara. Dulu aku tak menyadari. Kau ternyata orang yang berhati ular dan kalajengking. Sayang, pergilah ke dokter. Kau harus percaya kata-kataku. Shen Weiwei, kenapa kau gagap? Ada APA? Takut diperlihatkan ke Yao Mingshuan? Aku tidak gugup. Bagaimana? Cukup seru kan? Sekarang bisa dibuktikan, yang kukatakan semuanya benar. Bodoh, tidak ada catatan obrolan sama sekali. Sampai sekarang masih mau menjelekkan kakakku. Ini tidak mungkin. Aku, diam kau. Kakak ipar, bagaimana? Sekarang kau tahu. Kakakku difitnah, kan? Dialah korban sebenarnya. Kalau kau masih punya nyali, sekarang kau harus menjalankan tanggung jawabmu sebagai suami. Benar, Xiao Mingshan. Wewe juga dipaksa. Sayang, aku tahu, aku sudah banyak berbuat salah padamu. Tapi semua ini terpaksa kulakukan. Aku tidak meminta maafmu, hanya minta. Jangan tinggalkan aku, ya? Kapan kau bercerai dan menikahiku? Terakhir kali, kalau bukan karena kau terlalu kasar, aku tidak akan keguguran. Pikirkan bagaimana kau akan menggantikannya. Kalau bukan karena sudah tahu kebenarannya. Hampir saja aku termakan omong kosongmu. Sayang, ini salahku tidak bisa melindungimu. Tenang, kedepannya aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Kakak ipar, bagaimana dengan orang ini? Haruskah kupukuli lagi untuk melampiaskan amarahmu? Main hakim sendiri bisa dipenjara. Perbuatannya sekarang sudah cukup untuk dihukum beberapa tahun. Baik, sekarang aku akan bawa dia ke kantor polisi. Ayo, Shen Weiwei. Shen Weiwei, brengsek kau. Setelah kejadian seperti ini, kurasa yang paling Weiwei butuhkan adalah istirahat. Jadi, kalian berdua, Baik. Ayo. Sayang, terima kasih. kamu sudah menderita. Semuanya berjalan lancar.
Selanjutnya, semuanya tergantung padamu. Sayang, kamu akhirnya datang. Sayang. Luen Yuan, kamu benar-benar hebat. Diam-diam membuat masalah besar. Tuduhan pemerkosaan. Bisa dihukum lebih dari 3 tahun. Sayang. Aku mengaku. Dulu aku memang tidak bermoral. Aku sudah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Tapi kali ini aku bersumpah. Shen Wei melakukannya atas kemauannya sendiri. Dia hanya ingin menyelamatkan diri. Dia memfitnahku. Masih ada kesempatan untuk berbalik. Ya, benar. Jadi, kamu harus membantuku. Selama kamu di dalam, perusahaan jadi berantakan. Beberapa pemegang saham kecil yang tidak tenang ingin merebut kendali perusahaan. Mereka bermimpi. Wan Sheng adalah hasil jerih payahku sendiri. Aku khawatir, jika terus begini, perusahaan akan hancur. Lalu, bagaimana ini? Sekarang, hanya ada satu cara. Perjanjian penguasaan saham. Ya. Asalkan aku bisa menguasai sahammu, aku bisa menyelesaikan penguasaan atas grup Wan Sheng. Begini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Kamu khawatir aku menghitungmu? Semuanya sudah tertulis di perjanjian. Begitu kamu keluar, perjanjian otomatis batal. Sayang, kalau begitu, kamu harus berjanji untuk menyelamatkanku. Tenang saja. Aku akan carikan pengacara terbaik. Zhou Mingxian, kamu. Kamu terlihat sangat terkejut. Zhou Mingxian. Singkirkan tangan kotormu dari istriku. Aku biarkan Yao Mingxuan menyentuh. Urusanmu apa? Aku sudah lama berpura-pura. Aku sudah tidak ingin berpura-pura lagi. Bermain peran. Lalu, perjanjian penguasaan saham tadi. Kamu tidak. Kamu tidak boleh melakukan ini. Kenapa tidak boleh, Luen Yuan? Kamu pikir aku tidak punya emosi? Setiap hari main mata di luar. Sudah memberiku banyak tanduk hijau. Sekarang ada masalah. Mau aku selamatkan kamu? Mimpi kali. Kalau begitu, kamu jangan Zhou Mingxian. Kamu benar-benar ingin tahu? Aku takut kamu tidak tahan, loh. Apa yang kamu lakukan dengannya? Cepat katakan. Luen Yuan, saat kamu menghancurkan keluarga orang, tidur dengan istri orang, tidak pernahkah kamu memikirkan semua ini akan berbalik padamu suatu hari nanti? Zhou Mingxian. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Lihat, sayang, begitu saja kamu sudah tidak tahan. Dasar perempuan. Marah saja, luapkan saja, pokoknya setelah kamu keluar. Kamu akan kehilangan semuanya, tidak punya apa-apa lagi. Sayang. Aku salah. Aku bukan manusia. Aku akan berubah. Aku akan melayanimu, boleh? Aku hanya memohon. Janganlah terlalu kejam. Kita sudah menikah selama ini. Aku tidak kenal kamu. Aku tidak akan memberimu kesempatan apapun. Ternyata, perempuan itu paling kejam, sampai suaminya sendiri tidak dilepaskan. Zhou Mingxian. Perempuan ini. Kamu tidak bisa mengendalikannya, hati-hati, suatu hari. Kamu sendiri yang akan terjebak. Ini, kurasa kamu tidak perlu khawatir. Kamu, lebih baik, sabar saja. Nikmati hidup penjara kamu. Kamu. Kalian berdua, aku tidak akan membiarkan kalian. Bosyo, akting kali ini bagus. Aku masih ada satu hal. Ingin bekerja sama dengan Bos Chen.
Tidak tahu Bos Chen mau membantu atau tidak? Kerjasama yang menyenangkan, Bos Chen. Bisa terus bekerja sama dengan Bos Yo adalah kehormatan saya. Kerjasama yang menyenangkan. Sepertinya Ming Xuan benar-benar memaafkanku. Shen Weiwei, tidak menyangkakan. Aku masih bisa keluar suatu hari. Lu Wenyuan, kamu. Kenapa kamu bisa dibebaskan? Dulu kamu yang menjebakku, sekarang polisi. Setelah semuanya jelas, aku pasti akan dibebaskan. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin apa-apa. Ketika kamu buru-buru memutuskan hubungan dulu, seharusnya kamu sudah memikirkan hari ini akan datang. Luan Yuan, aku peringatkan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan keluarga bahagiaku. Bahagia? Shen Weiwei. Jam 3 sore hari ini, tidak bertemu tidak berpisah. Lupakan saja niatmu, aku tidak akan menemuimu. Tidak bertemu. Shen Weiwei. Kalau jam 3 sore aku tidak melihatmu, maka aku akan mengirim rekaman percakapan kita berdua langsung ke ponsel suamimu. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Paradi Hetila. Hello, Lu Wenyuan. Katakan, ada apa kamu mencariku? Kenapa buru-buru? Minum kopi dulu. Kita bicara pelan-pelan. Shen Weiwei, kamu benar-benar pikir keluarga kamu bahagia, suami setia? Tahukah kamu, suamimu sudah selingkuh sejak lama? Kamu bohong, mana mungkin? Apa alasan aku membohongimu? Suamimu selingkuh dengan istriku, aku melihatnya sendiri. Dan mereka berdua bersekongkol, mengambil semua sahamku. Dan menipuku, membuatku sekarang tidak punya apa-apa. Weiwei, kalau kita berdua bekerja sama, aku jamin pasangan itu akan mendapat balasan yang setimpal. Nanti, kita berdua menikah bersama selamanya. Bagaimana? Luan Yuan, aku tidak akan percaya padamu. Suamiku sudah memaafkanku sekali. Aku tidak akan mengkhianatinya lagi. Mulai sekarang, kita tidak perlu bertemu lagi. Shen Weiwei, kamu pikir aku akan membiarkanmu tenang? Suami sudah susah payah memafkanku. Aku tidak boleh lagi. Aku harus menjaga kebahagiaan yang susah payah ini. Suami, aku pulang. Kalian sedang apa? Dia sudah selingkuh sejak lama. Kalian sedang apa? Kamu berani mengkhianatiku? Sayang, mungkin kamu terlalu lelah, kita tidak melakukan apa-apa. Maaf suami, aku kurang istirahat belakangan ini. Mungkin aku salah lihat. Tapi cenek saya nyue. Kenapa dia ada di rumah kita? Aduh, Bu Shen, kenapa aku tidak boleh datang ke sini? Apa maksudmu? Sekarang aku beritahu dengan jelas, rumah kita terbuka untuk siapa saja. Kecuali istri Luan Yuan. Ah, istriku, jangan begitu. Bos Chen adalah pemasokku. Dia datang ke rumah kita untuk membicarakan kerjasama. Oh, begitu rupanya. Sudahlah, kamu pergi. Bantu aku dan Bos Chen ambilkan segelas air. Ya. Dia sudah selingkuh sejak lama. Kalian sedang apa? Ada apa lagi, istriku? Bicarakan kerjasama. Maaf, suamiku. Aku akhir-akhir ini terlalu lelah. Sudahlah. Istriku, kamu istirahat dulu. Setelah aku selesai bicara kerjasama dengan Bos Chen, aku akan menemanimu dengan baik.
Kalian sedang apa? Apa kamu tidak bisa melihatnya? Suamiku, kamu berani berselingkuh dengan wanita seperti ini. Dia itu wanita tidak tahu malu, si perusak rumah tangga. Shen Weiwei, aku ingin bertanya. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Masalahmu dengan Luan Yuan. Perlu aku ingatkan lagi? Istriku, kamu tidak bisa hanya membiarkan dirimu berbuat semaumu. Tapi melarang orang lain melakukan hal yang sama. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kamu bisa menipu orang lain, tapi bisakah kamu menipu dirimu sendiri? Aku tidak melakukannya. Semua ini hanya omong kosongmu. Kamu benar-benar kejam. Untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu tega mengirim selingkuhanmu ke penjara. Tapi, kamu pikir kamu pintar? Ketahuilah, catatan percakapan bisa dipulihkan dengan teknologi. Isinya benar-benar menarik. Aktingmu sangat meyakinkan. Kalau bukan karena petunjuk dari Sinyu, aku benar-benar tertipu olehmu. Tidak seperti itu, suamiku. Suamiku, dengarkan penjelasanku. Tolong dengarkan aku. Apalagi yang mau dijelaskan? Masalah yang kamu lakukan sendiri. Harus aku bacakan di sini? Aku tidak melakukannya. Omong kosong. Aku tidak melakukan semua ini. Ini ulah kalian. Dan kamu, kalian yang memfitnahku, kalian. Hal memalukan yang kalian lakukan, harus aku ucapkan di sini? Aku tidak punya pilihan lain. Sayang. Ada apa? Mimpi buruk ya? Ternyata hanya mimpi. Syukurlah, cuma mimpi. Sayang, aku ingat jelas, siang tadi Chen Xinyu datang ke rumah kita. Kapan aku kembali ke kamar? Saat ngobrol siang tadi, kamu tertidur di sofa. Aku khawatir kamu tidak nyaman, jadi kubawa ke kamar. Tak disangka. Tidurnya sampai sekarang. Benarkah? Aku agak lupa. Mungkin akhir-akhir ini tidurmu kurang nyenyak. Sayang, kamu harus istirahat yang cukup, ya? Kamu terlalu baik padaku, sayang. Sudah larut, kamu tidur lagi ya. Aku mau mandi dulu. Itu sepertinya bekas bibir. Hari ini di rumah selain aku, hanya ada Chen Xinyu. Jangan-jangan APA yang dikatakan Luan Yuan benar? Mereka berdua memang berselingkuh? Sayang, aku berangkat kerja dulu. Kamu istirahat saja di rumah. Hati-hati di jalan. Sekarang percayakan? Ayo ke klub Yunjing, buktikan sendiri. Wajah asli pasangan itu. Halo, sudah sampai klub Yunjing. Terima kasih. Zhou Mingxian benar-benar di sini. Berani beraninya mengkhianatiku. Permisi, tadi ada pria lewat. Kamarnya di mana? Maaf Nayonya, kami tidak bobokorkan. Privasi tamu. Privasi apa ini? Itu suamiku. Tetap tidak boleh. Keras kepala sekali. Sudah kubilang. Itu suamiku. Begini saja, kalau kamu kasih tahu kamarnya di mana, aku akan memberimu uang. Tidak boleh. Jangan susahkan saya. Kalau tidak mau kasih tahu, aku laporkan kamu. Mereka berdua pasti di lantai ini. Lama sekali. Kau benar-benar bersama SI Pelakakani. Dasar gila. Maaf, aku salah lihat. Kau siapa? Lagi murmune. Siapa yang izinkan masuk? Pergi sana, jangan ganggu. Maaf sekali, aku mengganggu kalian. Minta maaf. Tunggu sebentar. Kamu istri Yo, ya? Kamu Kino Zhou Mingxian? Nah, pas banget kakak. Aku Xiaoli. Waktu itu ada acara makan-makan kantor. Yo bawa keluarga, kita pernah ketemu sekali. Agak ada kesan sih. Maaf ya, Xiaoli, hari ini. Soalnya gaya berpakaianmu mirip banget sama Yo. Kakak, maksudmu, kamu curiga Yo selingkuh? Masa sih kak? Yo kan terkenal sebagai suami yang baik.
Beneran, banyak cewek di kantor. Pengen cari suami kayak Yo yang perhatian keluarga. Kakak, mungkin kamu salah paham. Mungkin aku salah lihat. Zhou can workaholic terkenal, sekarang. Lagi meeting bisnis. Kakak pasti kebanyakan mikir. Siapapun bisa selingkuh, kecuali Yo. Jangan-jangan, aku salah sangka sama Ming Xian? Yo Ming Xuan, ternyata benar selingkuh. Kalian ikut aku mau lihat. Yo Ming Xuan bisa sembunyi di mana. Ternyata benar kamu. Aku nggak ngerti maksudmu. Gak berani buka pintu, ada apa, ya? Ini kamarku. Ngapain aku harus kasih kamu masuk? Pergi sana, jauh-jauh. Kamarmu? Kamar ini? Kan Yo Ming Xuan yang pesan? Terrace? Berani merebut suami orang, gak berani buka pintu? Zhou Ming Xian. Zhou Ming Huan, keluar sana. Suamimu di mana? Ketemu nggak? Kalau hati kotor, lihat apapun kotor. Nggak mungkin, dia tadi di sini. Aku tahu. Lama banget buka pintu, ternyata dia kabur lewat jendela. Shen Weiwei, kamu dengar nggak? Omonganmu? Ini lantai 9. Suamimu Spiderman, apa? Lagi pula, jendela hotel kan dikunci, nggak bisa dibuka. Kalau gitu, kasih tahu aku. Zhou Ming Xian ada di mana? Suamimu di mana? Aku tahu apa? Jangan bohong, suamiku udah ngaku. Kamu pikir semua orang kayak kamu? Hati busuk. Lihat apapun busuk. Apa katamu? Ada apa? Sayang, kenapa kamu datang? Aku tidak boleh datang. Kamu masih berani bertanya? Ada masalah? Kita bicara di rumah saja. Jangan buat malu di depan banyak orang. Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Apa, kalian berdua? Bilang ke semua orang, malu ya? Apa yang kamu bicarakan? Aku hampir punya bukti kalian berdua ketangkep basah. Kalian berdua masih mau membela diri apa? Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kita bicara di rumah saja, oke? Kakak, mungkin kamu salah paham. Kakak Yo bukan orang seperti itu. Orang seperti APA aja, perlu kamu yang kasih tahu? Gila banget. Ulanglah, aku masih ada urusan. Di tanganmu, katakan, apa yang kamu pegang? Apa hubungannya denganmu? Bagus, Zhou Ming Xian. Kalian berdua selingkuh di belakangku. Hari ini aku akan bongkar wajah aslimu dan wanita ini di depan rekan kerja. Yang aku mau adalah kalian berdua hancur. Sudah cukup belum? Zhou Ming Xian, aku istrimu. Kamu untuk selingkuhan, memperlakukan aku seperti ini. Aku kasih tahu, apa yang kamu pegang, kamu pikir aku tidak tahu. Yang kamu pegang, bukan pil KB? Jangan asal tuduh. Aku cuma bantu bos Chen beli sesuatu. Jangan bohong. Kalau bukan pil KB, barang ini sudah dipakai di ranjang. Apa yang ada di pikiranmu setiap hari? Di matamu aku orang seperti ini? Kamu kan takut. Kalau tidak takut, berani. Tunjukin ke semua orang. Aku baru sadar. Tidak apa-apa. Bos Yo, biarkan dia lihat. Bos Chen, ini. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditutupi. Buka matamu lebar-lebar. Lihat ini apa. Ini bagaimana bisa? Hari ini sebenarnya aku berdiskusi dengan Bos Yo tentang kerjasama proyek, tapi tiba-tiba aku tidak enak badan. Dan tidak bawa asisten, makanya minta tolong Bos Yo. Pesankan hotel. Benar-benar tidak ada cara lain. Makanya minta Bos Yo belikan barang ini. Tapi menurutku, ini tidak ada yang memalukan. Bagaimana menurut kalian? Bos Chen benar-benar kerja keras ya. Sibuk sampai lupa diri sendiri. Iya, udah dengar kabarnya. Kak Yo sedang mengerjakan proyek besar. Ternyata kerja sama dengan Bos Chen. Wah, ini luar biasa. Mbak, jangan bikin malu dong. Masih mau bilang apa lagi? Sayang, kenapa nggak kasih tahu aku dari awal? Aku udah kasih tahu dari awal, tapi kamu dengar nggak? Kalian berdua bikin aku nonton pertunjukan bagus. Awalnya aku pikir, mantan suamiku berhutang budi sama Bos Yo. Pengen balas budi lewat proyek ini. Tapi sekarang, nggak perlu lagi. Bos Chen, Sayang, lepasin. sayang, aku salah. Dengerin penjelasanku dong. Aku cuma lagi emosi aja. Percaya sama aku, ya? Percaya sama aku, sayang. Karena sekali kamu emosi, aku kehilangan proyek. Aku kehilangan kesempatan naik jabatan. Kerjaanku juga hilang. Kamu puas? Sayang, ini salahku.
Benar-benar salahku? Ini proyek bernilai ratusan miliar. Dampaknya, Bos Yo, bisa berhenti nggak? Iya nih, kalau perusahaan mau tuntut pertanggungjawaban, apa Bos Yo bisa tanggung? Istri Bos Yo kok bisa kayak gini sih? Shen Weiwei, kamu gak cinta aku. Bisa pergi dari aku. Tapi kamu gak boleh terus-terusan menyakitiku. Aku enggak. Ayo cerai. Jangan, sayang. Jangan pergi, sayang. Mbak, lihat nih berantakan karena kamu. Nggak mungkin. Suamiku sayang aku. Aku sama dia punya anak juga. Sayang. Gimana? Cuma kamu yang boleh selingkuhin suamiku? Aku sama suamimu. Nggak boleh bersama? Dasar Beijing Gan. Shen Weiwei, kamu bunuh anak kita. Sekarang kamu puas? Omong kosong. Bukan aku. Diam kamu. Bukan aku. Aku Tidak. Hilang. Semuanya hilang. TAPI. Masih ada anak, ya suamiku, kita masih punya anak. Sungguh tidak berguna. Zhou Mingxian. Chen Xinyu, karena wanita ini tidak bisa menangani kalian, maka aku akan bertindak sendiri. Bos Yo, pertunjukan hari ini cukup bagus, kan? Sungguh harus berterima kasih padamu. Semua masalah sialan ini akhirnya selesai. Aku harap kita bisa membicarakan proyek kerjasama yang lebih serius. Sejujurnya Bos Yo, sekarang aku mulai menyukaimu. Semoga setelah proyek ini, kita bisa memiliki hubungan baru. Baik. Chen X INU. Kau ini perempuan. Luluan Yuan, kau. Bagaimana kau bisa keluar? Kalian berdua bersekongkol, wanita itu menjebakku. Mencuri semua uangku, membuatku kehilangan pekerjaan dan rumah. Hari ini, aku akan membuat kalian berdua membayarnya. Luan Yuan, aku ingatkan kau. Jangan terus melakukan kesalahan. Kau yang selingkuh duluan. Kau terjatuh seperti ini sepenuhnya salahmu sendiri. Kalau bukan karena kalian berdua yang mengkhianatiku, akankah aku terjatuh seperti ini? Zhou Mingxian, jangan buru-buru. Kalian berdua, tidak ada yang bisa lolos. Luan Yuan, kau gila. Letakkan pisau itu. Mingke. Kalau bicara soal istri lemahmu itu, sungguh tidak berguna, menyuruhnya menangkap basah kalian berdua. Hal sederhana seperti itu saja tidak bisa dilakukan. Sia-sia aku memberinya obat sampai dia gila. Apa katamu? Awalnya aku berpikir, dia akan membunuh kalian berdua, tapi ternyata, si lemah itu malah gila duluan. Sudahlah, sudahlah. Maka aku sendiri yang akan menghabisi kalian berdua. Jangan. Shen Weiwei, APA Yang Kalakoken. Luan Yuan, semua ini salahmu. Kalau bukan karena kau yang merayuku, mana mungkin aku tega meninggalkan anakku dengan Ming Xuan. Kau yang memanfaatkanku, malah mau memecah belah hubungan kami. Shen Weiwei, sampai sekarang, masih pura-pura sesi, buka matamu lebar-lebar lihat. Sekarang mereka berdua lah musuh kita. Jangan dengarkan dia memberimu obat. Dia memberimu makan barang haram. Luan Yuan, aku mengerti. Di hatimu, aku cuma alat yang bisa dimanfaatkan. Shen Weiwei, yang dia. Kalau bukan karena kau mengkhianatiku, mana mungkin gue jadi jatuh miskin. Nggak mau bantu. Ya minggir sana dari gue. Jangan. Weiwei. Cewek kayak kamu juga memang pantas. Zhou Mingxian. Chen Xinyu, sekarang giliran kalian. Jangan bergerak. Lepaskan aku.
Chenek Sainiwa, Dasar Suek. Kau pantas mati. Lepaskan aku. Terima kasih atas kerjasama kalian, mantan suamimu seharusnya dihukum berat. Dia tidak akan mengganggu kalian lagi, pulanglah dan istirahat yang cukup. Kalau ada kebutuhan, kami akan hubungi kalian lagi. Baik, Rasanya seperti mimpi, tidak menyangka mereka berdua. Akhirnya berakhir seperti ini. iya, tapi akhirnya semuanya sudah selesai. Mau minum sebentar? Mari kita bahas. Kerjasama selanjutnya. Gue yakin,